Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Komala Aziz dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, apa itu etika? Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, kedua berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang kedua, apa itu moralitas? Jadi, moralitas itu meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seterusnya. Konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit, dan mempertanyakannya. Apakah manusia itu? Bagaimana seharusnya manusia itu? Yang ketiga yaitu apakah itu hukum? Jadi, hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang ada yang legal pada hukum waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Selanjutnya adalah etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan kritis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Jadi, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu yang pertama, tanggung jawab, kedua, integritas, ketiga, komitmen, keempat, kebebasan memilih, kelima, kekuasaan, dan keenam, hak untuk berduka. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadi perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa atau untuk siapa tanggung jawab yang legalitas pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, atau belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Nilai-nilai moral pilihan konselor tentang tanggung jawabnya di dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki konsekuensi tertentu, seperti kasus situasi di mana seorang suami ingin menceraikan istrinya, tetapi si istri menentang rencana itu. Si suami ingin menceraikan istrinya karena merasa tidak ada lagi kebahagiaan hidup apabila ia tetap bertahan dalam perkawinan yang sekarang. Dalam kasus ini, tampaknya suami lebih senang kalau dalam keluarga ditekan kesejahteraan individual. Karena itu, si suami mengharapkan konseling perkawinan dan keluarga akan lebih memperhatikan kesejahteraan individual. Sebaliknya,
si istri menginginkan agar konselor memberikan penekanan dan prioritas utama kepada kesejahteraan bersama, yaitu membantu individu-individu untuk saling menyesuaikan harapan-harapannya agar mereka tetap bersatu. Kebanyakan konselor yang menghadapi situasi seperti ini berpandangan bahwa problem atau pertikaian yang terjadi dalam suatu perkawinan dan keluarga mendatangkan kesedihan bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara sebagian konselor lain berpendapat bahwa ketegangan dan perceraian atau perpisahan akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikis suami atau istri dan anak-anaknya. Dengan hal tersebut, oleh karena itu, kehidupan perkawinan dan keluarga harus tetap dijaga keutuhannya. Posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki pengaruh yang luas dan mendalam, tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah. Jadi, juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan treatment dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Selanjutnya yaitu konflik-konflik etika. Morrison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Jika dalam hal ini konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak, meskipun pelapor tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan. Selanjutnya yaitu bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti hal yang dikemukakan sebelumnya, bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kode etik profesional. Kode etik profesional terbagi atas 2. Yang pertama, kode pengarahan perilaku. Yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Yang pertama, kode pengarahan perilaku terbagi atas beberapa poin, yaitu konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang. Konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, sosial, politik, dan bisnis. Konselor tidak boleh diperkenankan membayar dan menerima bayaran dalam referral atau harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. Konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain. Konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan mengembangkan profesinya. Konselor harus menghindari hubungan dengan klien yang mungkin dapat merusak penilaian profesional atau dapat menambah risiko karena mengeksploitasi klien. Konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep, mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Yang kedua yaitu hubungan antara konselor dan klien, terbagi atas beberapa poin, yaitu seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan pelayanannya. Konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik.
Konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Salah satu cara terbaik adalah mengikuti kursus dan kelanjutan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling kelanjutan dan untuk memperbaharui lisensi konselor profesional. Beberapa program konseling lanjutan dapat membuat perubahan sikap dan signifikan pada peserta didik atau mahasiswa dan praktisi profesional, termasuk meningkatkan pengetahuan etik mengenai kesadaran diri, hubungan ganda, abnormalitas, dan perbedaan budaya. Meningkatkan perubahan sikap etik berhubungan dengan perubahan perilaku etik, kursus etik, dan dalam berbagai tingkat sangatlah bernilai. Van Hose mengkonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama, orientasi hukum. Orientasi hukum pada tingkatan ini konselor menganggap standar sosial eksternal adalah dasar untuk menilai perilaku. Yang kedua, orientasi institusional. Konselor yang berorientasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat kerja mereka bekerja. Yang ketiga yaitu orientasi sosial. Pada tingkatan ini konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Yang keempat, orientasi individu. Kebutuhan individu mendapat prioritas utama. Yang kelima, orientasi prinsip atau hati nurani. Pada tingkatan ini kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Selanjutnya yaitu hubungan ganda. Isu tentang hubungan ganda bukanlah isu yang hanya khas dalam konseling perkawinan dan keluarga. Isu ini sering juga terjadi dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Masalah hubungan ganda sebagai salah satu pertimbangan etik relatif baru timbul dari perdebatan pada tahun 1970-an tentang etik dari hubungan seksual konselor klien. Ketika kelompok profesional menyimpulkan bahwa hubungan seksual antara konselor dan klien tidak etis, timbul pertanyaan berkaitan dengan bentuk hubungan lain antara konselor dan klien, seperti hubungan bisnis atau pertemanan. Beberapa hubungan yang tidak dibangun secara timbal balik oleh karena sifat pengalaman terapeutik masa lalu dari orang-orang yang terlibat. Dengan kata lain, klien lebih lemah daripada konselor. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya konselor bekerja berdasarkan kode etik, namun demikian kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan situasi semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Harlem menyerahkan beberapa langkah untuk menggunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Yang kedua, konselor menetapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang keempat, konselor dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Selanjutnya yaitu hak klien dan rekaman. Ada 2 bentuk hak klien, hak tersirat dan hak tersurat. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak tersurat berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan perlakuan
dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dia miliki ketika salah satu dari dua hak utama tersebut dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Pada bagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut dengan baik-baik, terpisah dari rekaman data lain, dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Selanjutnya yaitu cara meminimalisir resiko. Dalam penentuan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan dan bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Corey mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama, hubungan konselor penetapan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Kedua, apabila hubungan konselor berpotensi untuk membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam ini dapat dihindari. Selanjutnya, salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari hubungan ganda.